Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rangkaian Idul Adha dan Hari Tasyrik. Perbanyak takbir dulu. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pangresa Umi yang kami muliakan, sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya yang kami cintai, seluruh keluarga, Abah Sepuh, Abah Anom, keluarga besar, para wakil talqin dimanapun berada, para pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Suryalaya, para ikhwan dan akhwat yang juga sangat kami cintai dimanapun mengikuti manakib ini langsung ataupun melalui online. Kalau yang belajar di jurusan tasawuf IAILM, apalagi yang sudah S2, mesti faham apa yang disebut fenomena dan apa yang disebut noumena. Fenomena itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian secara lahiriah yang terlihat oleh mata. Tetapi noumena adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang tersembunyi, yang ada di dalam, yang ada di balik, yang menjadi penyebab munculnya kejadian yang lahiriah itu. Misalnya fenomena karyawan pabrik demonstrasi, itu fenomena. Tapi noumenanya ada rasa ketidakadilan yang diterima oleh para buruh, ada rasa kesusahan, kekhawatiran, ketakutan hidup dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Itu dia adalah noumena. Apa yang menjadi pelajaran bahasa kita sehari-hari, hikmah yang ada di balik itu semua. Tidak akan ada kurban, tidak akan ada haji, bahkan tidak akan ada sejarah Mekah kalau semua itu tidak dimulai dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting Nabi Ibrahim ini, sehingga setiap kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu dirujuk kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Penting sekali Ibrahim ini. Dan memang kalau kita baca Quran, dikisahkan Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi Isa,
Nabi ilmu pengetahuan, simbolnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi perdagangan, Nabi Shu'aib. Tapi kalau bicara tentang iman, takwa, tentang tauhid, maka ikonnya, simbolnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Makkah di mana ada ibadah haji dan kurban. Makkah itu panggung sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan beliau meneruskan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Tidak terlalu banyak yang dilakukan untuk pembentukan masyarakat. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, yang waktu itu masih bernama Yathrib, nah di Madinah itulah baru beliau membangun struktur tatanan masyarakat, tatanan umat, lengkap dengan ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Jadi Madinah itu panggung sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi Makkah adalah panggung sejarah Nabi Ibrahim. Terkait dengan Nabi Ibrahim ini, kan pada bawa handphone ya, jamaah juga sekarang. Ketik, catat. Nah, kalau nggak bawa pena, nggak bawa kertas, catat. Nanti dikaji lagi di rumah apa yang saya sampaikan ini, ya. Sambil buka YouTube-nya, rekaman manakib hari ini, sambil buka mushaf Qur'annya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, catat. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 51 sampai ayat 73. Ayat 51 sampai ayat 73. Terutama para ustadz, para mubalik. Nah, catat ini supaya bahan dakwahnya bisa lebih ada peningkatan. Yang kedua surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 74 sampai 79. Dan yang ketiga surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 35 sampai ayat ke-41, ya. Sampai 43 juga boleh, ya. Nah, lihat dulu surat 21, surat Al-Anbiya, ya, ayat 51. Di situ Allah jelaskan, walaqad atayna Ibrahim rusdahu min qabl. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim seorang anak remaja, anak yang masih sangat muda, rusdahu, rusdun. Ar-rusdu itu smartness, ketajaman berpikir, ya, kecerdasan yang luar biasa. Sehingga beliau menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang kritis, daya critical thinkingnya itu hebat. Menyaksikan fenomena masyarakatnya menyembah patung-patung berhala. Bahkan ayahnya adalah tokoh pembuat patung berhala itu. Critical thinkingnya bekerja. Kenapa orang harus menyembah kepada orang-orang di sekitarnya? Bahkan kepada ayahnya. Iz qala Ibrahim li abihi Azar. Satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayah yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau jadikan asnam jamak dari sonam? Sonam itu patung berhala. Kenapa engkau jadikan asnam alihah? Alihah itu jamak dari ilah. Ilah itu sesuatu yang sangat dicintai, dipentingkan. Sesuatu yang sangat dicari, dikejar, dituju, didamba, digandrungi. Sesuatu yang sangat ditaati. Mengapa engkau jadikan semua ini sebagai ilah? Ini semua enggak benar. Pertanyaan-pertanyaan kritis dari Ibrahim yang masih muda itu sulit dijawab. Dan ciri masyarakat yang kurang terdidik, terjebak oleh tradisionalisme, akhirnya ketika tersudut berkata, hadza ma wajadna alaihi abaina.
Ini yang kami lihat, ini yang kami jumpai, dari dulu nenek moyang kami melakukannya. Itu jawaban kelompok malas berpikir. Emang udah dari sononya, emang udah dari dulunya begini. Ya mikir dong. Itu nanti diomelin sama Cak Lontong, mikir katanya. Itu. Jadi berbagai macam alasan, argumen yang logik, yang ilmiah tetap tidak mengubah kelakuan masyarakatnya. Maka Ibrahim bersiap masuk pada pembuktian yang kedua. Nanti kalau kalian sedang pergi, mungkin sedang berburu ke hutan, berladang ke tempat yang jauh, berdagang keliling negeri, akan aku hancurkan patung-patung ini. Dan Ibrahim menghancurkannya, illa kabiran lahum, kecuali patung-patung yang besar-besar. Nah, digunakan sebagai bukti. Ketika kaumnya, masyarakatnya kembali melihat patung-patung yang mereka sembah sudah hancur, nah, bingung mereka. Man fa'ala bi'alihatina hadha, orang yang melakukan ini pastilah zalim sekali. Siapa ya? Siapa? Ada dari beberapa orang berkata, qalu sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda yang selalu mengkritisi Tuhan-Tuhan kita. Siapa? Yuqalu, disebut namanya Ibrahim. Bawa dia ke hadapan manusia, mari kita saksikan. Didakwa, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami, hai Ibrahim? Ibrahim berkata, tanya saja tuh patung yang besar-besar yang masih tegak berdiri, siapa tahu dia bisa menjelaskan. Farja'u ila anfusihim, masyarakatnya tersadar dan berkata, gak mungkinlah kami bicara kepada patung, patung kan gak bisa bicara. Itu jebakan skakster. Nah, kalau main catur, masuk serangan. Kalau mereka tidak bisa bicara, mereka bahkan tidak bisa menolong menyelamatkan teman-temannya dari kehancuran, mengapa kita harus bergantung pada patung-patung itu? Jadi pembuktian logical, pakai logika, pakai ucapan narasi, nggak difahami, nggak dimengerti. Dilakukan pembuktian kedua, pembuktian empirical, pembuktian perbuatan nyata. Patung hancur dan tidak berdaya. Masyarakatnya masih nggak ngerti juga. Tapi mereka bingung nih, sesembahannya hancur, sudah berkerumun. Lalu tiba-tiba terjadilah seperti yang banyak terjadi di Indonesia juga pada masyarakat yang emosional. Ada kecelakaan lalu lintas, nggak jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Di Bogor bulan lalu seorang nenek-nenek tua baru pulang mengambil pensiun. Ketika akan melewati jalan yang menanjak, maka dia minta bantuan seorang anak kecil. Dia pegang pundak itu anak, si anak pun megangin tangan. Itu nenek, jalanlah mendaki. Dari bawah seorang manggil orang tua si anak. Tuh anak lu lagi diculik, anakmu lagi diculik. Si ayah kaget, lari keluar. Dua orang ini sudah tiba di atas pendakian. Ya karena sudah tiba, si nenek bilang, makasih ya. Ya anak kecil kalau sudah selesai tugas kan dia lari lompat-lompat itu. Ditafsirkan ini berontak lari dari penculik. Si bapak teriak dari bawah, culik, culik. Itu nenek digebukin habis. Ini pada masyarakat kita sering begitu. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Sudah kalah secara logika, ya, pakai pikiran, sudah kalah secara empirik, bukti nyata, bingung, orang tidak tahu berbuat, yang datang di belakang, hariku, udah bakar aja, bakar. Itu memanfaatkan emosi dan kebodohan. Akhirnya Ibrahim mudah dibakar.
Begitu api mulai menyala dari tumpukan kayu, Allah berkata, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah engkau dingin dan damai terhadap Ibrahim. Maka Ibrahim tidak terbakar hangus. Tapi sayang sampai di sini, saya kan sering membimbing haji, itu banyak jamaah haji di berbagai daerah dikasih amalan oleh ustadznya. Pokoknya kalau lagi jalan mengalami panas di Mina, di Arafah, bacain aja, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Nah, jadilah ayat berfungsi hanya sebagai jimat. Itu. Nah, kalau dengan logika pembicaraan, narasi keintelektualan orang masih nggak ngerti, kalau dengan pembuktian nyata, pembuktian empirikal orang masih nggak ngerti, mestinya dengan yang ketiga mereka paham dong. Kalaulah betul Ibrahim penghancur Tuhan dalam tanda kutip, kalau Ibrahim memang penghancur Tuhan kita, kenapa dibakar nggak mempan? Mestinya Tuhan marah, kok dia selamat? Berarti ada kekuatan lain yang lebih dari Tuhan kita menolongnya. Ini pembuktian yang miracle, menggunakan keajaiban, mukjizat. Tapi nggak ngerti juga, memang itu masyarakat sudah ndablek. Itu bahasa apa tuh ndablek itu? Lalu kalau orang udah ndablek itu bagaimana? Ya ditinggal, disuruh pergi. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, difitnah, diboikot, umatnya, pengikutnya digebukin dan segala macam. Itu nggak berubah juga. Akhirnya udah hijrah. Jadi memang ada sesuatu yang masalah itu nggak bisa diselesaikan oleh manusia, dan selesainya itu justru tinggalin aja, ngurusin. Kalau Wak Jejen dulu sering cerita, ini kadang sebagian orang seperti kambing, ditarik nahan dia, ditinggalin ribut, cari perhatian. Ada sebagian orang begitu, ya, nggak diperhatiin ribut macam-macam, diajak nahan, ada aja alasan. Itu saya ingat itu omongan Wak Jejen, ya. Nah, suruh pergi. Nabi Muhammad SAW hijrah, dan hijrah memiliki kedudukan penting dalam Islam. Para muhajirin yang ikhlas itu ganjarannya surga. Rukun Islam kelima, hajja yahujju, itu artinya menuju. Berhaji itu artinya menuju. Menuju itu artinya melakukan perjalanan. Maka sering saya sebut rukun Islam kelima itu traveling. 71 negara diwakili oleh para jamaah haji kumpul di Arafah, berkenalan dengan macam-macam manusia, kebangsaannya, kulitnya, warna kulitnya, perilakunya, budayanya, dan segala macam. Janganlah dari kecil tumbuh besar sampai mati di Suryalaya melulu. Hijrah. Sebagaimana Rasulullah nanti pun dari Madinah balik lagi juga. Tapi kalau tidak pernah hijrah, pikiran pun tidak berkembang. Saya sebut Suryalaya berarti juga yang lain-lain. Hijrah, yaitu hijrah. Saya ingat masih kecil, kakek nenek saya orang Betawi bilang, lihat tuh orang-orang Minang, orang Padang pinter berdagang, orang-orang Batak pinter bisnis, nangani macam-macam proyek, orang-orang Bugis berani jualan emas. Nah, itu iya juga. Tapi ketika saya keliling Sumatera Barat, di desa-desa masih banyak kelompok ndablek gitu, miskin, bodoh, tradisionalis. Di Tapanuli begitu juga. Di Makassar, di Bugis begitu juga. Jadi rupanya yang cerdas, pintar, tumbuh berkembang itu yang mengembara, yang hijrah, yang mau melakukan perjalanan. Kalau tidak pernah melakukan perjalanan, dia seperti katak dalam tempurung,
merasa dirinya besar, padahal cuma di ruang yang sempit. Buka tempurungnya, lihat dunia luar, lakukan perjalanan. Haji bukan sekadar untuk belanja di pasar seng. Dulu pasar seng, sekarang udah nggak ada pasar seng. Ya. Hijrah, lakukan perjalanan. Dan Nabi Ibrahim pun disuruh pergi, tinggalkan negerinya. Beliau pergi ke Mesopotamia, ke Palestina, ke Mesir. Yang waktu itu Mesir negara bangsa dengan peradaban yang sangat maju. Itu. Tetapi karena Nabi Ibrahim baru saja mengkritik penuhanan terhadap patung-patung, maka dalam perjalanannya Nabi Ibrahim punya PR buat diri sendiri. Kalau memang bukan patung yang pantas dijadikan Tuhan, lalu siapa Tuhan? Nah, sekarang lihat surat Al-An'am. Kan di handphone ada Qur'annya enggak? Harus ada, ya. Muslim di handphonenya enggak ada Qur'annya. Nah, tapi yang ada WhatsApp buat chatting melulu. Buka Qur'annya. Quran di handphone buka surat 6, surat Al-An'am ayat 64 dan sampai 79. Ini yang kita bahas. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah melakukan perjalanan sambil mencari-cari, kalau bukan patung berhala Tuhan, lalu siapa Tuhan? Mencari. Ibrahim menatap langit, disaksikan awan menggumpal-gumpal hitam, membuat langit yang tadinya terang berubah menjadi gelap total. Dan tiba-tiba ada kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara petir bergemuruh. Tapi nanti ketika badai sudah berlalu, terang lagi, muncul lagi pelangi yang indah. Sisa-sisa air hujan di daun, di ranting menjadi bintik-bintik air seperti kristal yang memantulkan kilau cahaya. Burung-burung berterbangan mencicit. Pohon-pohon besar yang tadinya guncang dengan angin badai menderu-deru menakutkan, tiba-tiba menjadi sebuah pemandangan yang indah. Itu yang Allah maksudkan insyaallah dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Ketika Ibrahim sedang menatap alam mencari-cari, justru saat itu kami perlihatkan kepada Ibrahim berbagai kedahsyatan yang ada di langit dan di bumi. Dahsyat, dahsyat, sehingga Ibrahim menjadi bertambah yakin. Saat berada di pantai, dia menyaksikan gelombang yang tinggi luas sepanjang pantai, ombak bergulir seperti nggak ada habisnya. Tiba-tiba muncul berguling ke pantai, hilang. Ada apa di dalam laut? Begitulah Ibrahim jadi tambah yakin. Di balik semua peristiwa yang dahsyat di alam semesta ini, there must be something beyond. Pastilah di luar sana itu ada. Ada dia yang ada, dia yang pasti ada, dia yang maha mengadakan. Yang segala yang ada bersumber dari dia. Dia yang tidak pernah tiada, dia yang selalu terus mengada di saat yang lain sudah tidak ada. Dia yang hidup dan menghidupkan, dia yang cerdas dan mencerdaskan. Bagaimana dia akan mengendalikan semua peristiwa alam kalau tidak cerdas? Dia yang maha berkehendak, yang kehendaknya selalu terjadi. Pasti ada dia. Tapi siapa dia? Gak pernah bisa dilihat oleh mata, tidak pernah bisa dijamah oleh tangan, tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbayangkan. Dia invisible, dia unreachable, dia unimaginable, tidak bisa diimajinasikan. Jangan-jangan gak ada. Tapi kalau dibilang gak ada, semua peristiwa dan pengalaman yang dialaminya membuktikan di balik semua itu pasti ada. Siapa dia? Ketika Ibrahim mencari lagi, falamma janna alaihi lail, datanglah gelap malam menyelimuti permukaan bumi. Semua gelap, semua binatang pulang ke kandang, ke sarang masing-masing, semua diam, hening, seakan-akan tidak ada kehidupan.
Oh, hebat sekali gelap ini. Kehidupan bisa dibikin berhenti dengan gelap. Ra'a kaukaban. Saat itu Ibrahim melihat sebuah bintang. Kegelapan yang begitu menyelimuti, begitu dahsyat, bisa ditembus oleh cahaya bintang yang tinggi. Hada Rabbi, inilah Tuhan. Ini Tuhanku. Bintang diyakini sebagai Tuhan. Dengan kesimpulan pikirannya. Falamma afala, tapi lama kelamaan bintang pun sirna dan pudar. Lalu Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku enggak suka pada sesuatu yang sirna. Bagaimana mungkin aku masih bergantung pada dia, dia sudah tidak ada. Cari lagi. Falamma ra'al qamaru bazigan, terlihat bulan purnama begitu indah. Tanpa ragu Ibrahim berkata, hada Rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bulan pun sirna, Ibrahim mulai bingung dan mulai, gimana ini? La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah Tuhanku yang sesungguhnya tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepadaku, aku bisa jadi sesat juga seperti yang lain. Mulai goncang. Cari lagi. Falamma ra'asyamsa bazigatan, ketika terlihat matahari memancarkan cahaya begitu terang, membangkitkan energi kehidupan di mana-mana, Ibrahim berkata, hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, karena ini yang paling besar. Nah, dan kita memang sering terpengaruhi oleh kebesaran fisik. Yaitu falamma afalat, tapi matahari pun sirna. Jadi gimana nih? Mereka menyembah patung, patungku hancurkan. Berarti patung bukan Tuhan. Ya. Aku dibakar, api tidak membakar diriku. Berarti api pun nggak ada daya apa-apa. Lakukan perjalanan, terlihat gelap menyelimuti kehidupan. Gelap dahsyat, tapi kalah oleh bintang. Bintang tinggi, sirna, berarti bintang nggak pantas jadi Tuhan. Bulan pun hilang. Bulan bukan Tuhan. Matahari begitu hebat, bisa hilang juga. Matahari yang begitu hebat tidak bisa disimpulkan sebagai Tuhan, apalagi sekadar patung berhala. Lalu siapa Tuhan? Tidak bisa dia jumpai. Tapi keyakinannya tidak hilang, pasti ada sesuatu. Akhirnya Ibrahim berkata, inni wajjahtu alam semesta. Siapa dia? Entahlah siapa dia. Pokoknya dia yang mencipta langit dan bumi. Kutundukkan diriku kepadanya. Hanifah, dengan penuh kesungguhan, penuh keyakinan, penuh ketekunan. Muslimah, berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mau bersikap musyrik, menyembah, bergantung, meminta kepada selain dia. Ini noumena dari seorang remaja pemuda yang kritis mencari, dan dalam pencariannya dia pun harus mengembara, melakukan perjalanan, menghadapi berbagai macam resiko. Tapi pada puncak pencariannya dia berubah hanifah muslimah. Inni wajjahtu wajjah tawajjuh. Jadi dari berfikir, mencari, puncaknya menjadi tawajjuh, menundukkan diri. Muslimah berasal dari kata aslama. Aslama artinya menundukkan diri, menyerahkan diri, to submit yourself. Aslama menundukkan diri, memasrahkan diri. Islam artinya kepasrahan, ketertundukan. Dari kata aslama. Tunduk sudah, tunduk. Setelah nanti sampai ke Mesir dan ke Palestina, dia pun bagaimanapun manusia, beliau itu rindu, minta keturunan. Umur sudah 84 tahun lebih. Istrinya penuh pengertian. Barangkali memang aku yang mandul, ini aku punya budak hadiah, kawini saja. Dilepas status perbudakannya, terangkat martabat sosialnya sebagai manusia merdeka,
nikahi, lalu dikawin, dan lahirlah anak Ismail. Bagaimanapun istri pertama juga manusia, sedih juga. Rupanya benar, aku yang mandul. Dan Allah sayang kepada istri pertama yang begitu penuh pengertian. Hai Ibrahim, pisahkan mereka. Ngelihat tuh anak istri pertama jadi sedih terus. Bawa istrimu yang kedua dan anakmu yang tunggal itu ke lembah Bakka. Di mana lembah Bakka itu? Beliau bertanya-tanya, orang bilang, kalau dari Palestina kau berjalan menyusur ke arah selatan, melewati gunung-gunung batu yang begitu keras, hitam gersang, nanti di tengah jalan ada sebuah lembah. Lembah seperti wajan dikelilingi oleh gunung-gunung batu, itulah lembah Bakka. Berasal dari kata bukaun, artinya duka cita. Karena seringkali orang kalau udah sampai ke situ bersedih, karena sepanjang perjalanan banyak rombongan yang udah pada mati kelaparan. Lembah duka cita, habis deh masuk situ. Tapi bagi Ibrahim, beliau sudah tawajuh, menundukkan diri. Beliau sudah muslimah, sudah berserah diri. Pergi ke Bakka, pergilah. Kemana? Tempat yang tidak pernah dia ketahui. Inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi kemana sajalah, Allah memberi petunjuk kepadaku. Kalau sudah hidayahnya begitu, mohon maaf, barangkali izinkan saya cerita sedikit. Kemarin sholat Jumat di Jakarta, tiba-tiba batin ini seperti dibejek-bejek, rindu banget untuk datang ke Suryalaya. Selesai sholat, banyak tamu, ya, sanak famili dari orang tua lagi kumpul. Tapi ini perasaan nggak bisa dihindari, ingin ke Suryalaya. Akhirnya saya bilang, antar saya ke stasiun kereta api, bus di Halim. Nggak tahu tiket juga belum ada. Nah, di jalan pesan tiket pakai aplikasi. Pas sampai sana, duduk, kereta berangkat. Pesannya kemana? Ke Tegaluar atau ke Padalarang? Nah, itu ya sudah, karena kita diajarin untuk banyak zikir hofi, arahannya Padalarang, ya sudah Padalarang. Dari Padalarang naik kereta feeder ke Bandung. Dari Bandung lihat lagi aplikasi kereta, mesti berhenti di situ. Nah, kemudian dijemput oleh Ustadz Abdul Qadir Jilani, AKJ. Nah, itu naik mobil sampai. Makanya seragamnya begini. Kalau ini kan Ustadz ajengan pakai jas. Kalau ini seragam bomber, seragam motor ini. Itu. Sampai di sini duduk, Pak Sandisi sakit, Bapak diminta menggantikan Pak Sandisi hikmah ilmiah manakib. Rupanya ini yang bikin perasaan dibejek-bejek oleh Abah. Ditarik, sini ngapain di Jakarta melulu, banyak koruptor, sini bersihkan diri, balik ke sini, banyak buzzer di sana ribut, sini ke Suryalaya. Jadi dibejek-bejek tuh nggak bisa tahan itu. Jalan dan jalan sejalan-jalannya aja, entah mau pakai apa, jalan. Sampai di sini Pak Sandisi sakit. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan beliau. Ya. Nah, ini contoh inni zahibun ila rabbi sayahdin. Boleh berpikir kritis mencari, tapi pada titik tertentu kalau sudah tawajjuh, aslamah, tundukkan diri, berserah diri, ikuti saja, pergi kemana Allah memberi petunjuk. Sampailah di lembah Makkah, istri dan anak disuruh ditinggalkan. Ibrahim meninggalkan keduanya, dikejar oleh Siti Hajar. Mau kemana? Aku disuruh balik ke Palestina. Terus kami gimana? Di tengah gurun pasir, dikelilingi gunung-gunung batu. Ini anak bayi, mau makan apa? Mau kemana engkau, hai suamiku? Aku disuruh Allah. Begitu dibilang disuruh Allah kembali, si istri, wajjahtu wajhiyah aslama. Kalau memang sudah Allah yang suruh, ya sudahlah, berangkatlah suamiku. Maka sedih ya sedih.
Bimbang ya bimbang. Tapi kalau sudah perintah Allah, aslama, berserah diri. Akhirnya mulai khawatir anak nggak dapat minum. Ada bukit. Siti Hajar naik ke atas bukit. Dia melihat di kejauhan berkeliling kalau ada terlihat mata air. Biasanya di gurun pasir kalau ada mata air, di pinggir-pinggirnya akan tumbuh pohon-pohon tanaman perdu hijau-hijau. Itu. Sampai berputar berbalik nggak lihat justru bukit satu lagi. Jangan-jangan di balik bukit itu. Maka dia turun dari bukit pertama sampai di bagian datar di kaki bukit, seakan tidak sabar Siti Hajar berlari-lari kecil harwalah menuju kaki bukit berikutnya. Naik, lihat berkeliling, nggak ada mata air. Jangan-jangan di balik bukit yang pertama. Cuma aku nggak cermat melakukan pengamatan. Dia turun, berlari-lari kecil di daerah datar, naik lagi, lihat berkeliling, nggak ada. Jangan-jangan di balik bukit kedua tadi. Cuma aku nggak cermat. Namanya orang panik kan? 7 kali. Itu. Maka orang haji itu di antara 2 tiang hijau disuruh berlari-lari kecil yang laki-laki. Pokoknya pedomannya di antara tiang hijau. Emang kenapa tiang hijau? Itu dulunya kaki bukit, bagian yang datar. Jadi gampang lari-lari karena nggak harus menanjak, nggak harus mendaki. Sa'i berasal dari kata sa'a berjuang untuk mendapatkan penghidupan, striving for life. Hajar aslama, berserah diri kepada Allah. Hajar taat pada suami, tapi pasrah ya pasrah. Namun sa'i, upaya ikhtiar mencari kehidupan tetap harus dilakukan. Kadang-kadang kita pasrahnya terlalu banyak, sa'inya kurang. Itu. Ya. Kita suka sentimen, lihat tuh si anu buka toko langsung rame. Kenapa toko kita jadi sepi? Ada sihir kali? Bukan. Ada kesempatan, ya duha begitu. Suruh orang dulu gantiin. Bagaimana mau dapat untung besar? Saat duha matahari cerah tidur, alasannya capek semalam tahajud. Nah, ini kuat di pasrah, ya, kuat di aslama, tapi lemah di sa'i. Akhirnya Siti Hajar yang aslama, pasrah, tapi juga sa'i, mendaki, mencari kehidupan, sumber kehidupan. Allah munculkan air Zam-Zam. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan lagi untuk datang ke Mekah. Anak yang dulu ditinggalkan masih bayi, sudah tumbuh menjadi remaja, kira-kira 16-17 tahun. Gagah, sudah bisa mencari penghidupan, membantu ayahnya. Senang. Begitu malam dapat perintah melalui mimpi. Jangan sembarangan dengan mimpi. Karena Allah berkomunikasi dengan manusia, termasuk dengan para nabi menyampaikan wahyu, ada 46 cara. Salah satunya mimpi, itu hadisnya sahih. Mimpi adalah satu dari 46 jenis nubuwah, penyampaian pesan dari Allah kepada manusia. Seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ngumpulin orang sholat pakai trompet, orang Kristen pakai lonceng, kita pakai apa? Nabi diam, sabar, belum ada tuntunannya. Malamnya beberapa sahabat Nabi mimpi, lihat orang azan, sampai hafal lagi bangun tidur. Ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi lihat orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Rasulullah kontak ke Allah, benar, mulai sekarang panggil orang sholat pakai azan itu. Jadi datangnya syariat azan itu kan bukan kepada Nabi, kepada para sahabat yang notabene orang biasa. Dikonfirmasi, dibenarkan. Ya, banyak Nabi mendapat petunjuk melalui mimpi. Nabi Ibrahim, mimpi orang yang baik beriman yang disebut ru'yah shadiqah, itu petunjuk. Suatu saat para ulama kumpul di Al-Azhar dari berbagai tempat. Tiba-tiba seseorang berkata kepada pimpinan sidang, ini
Hadirin para ahli Quran, ahli hadis, saya punya pertanyaan. Setelah Rasulullah SAW wafat, jenazahnya dimandikan, air jenazahnya kemana? Mengalir. Apa yang terjadi pada Rasulullah disaksikan oleh para sahabat, mesti diriwayatkan menjadi hadis. Maaf, sampai Nabi cara kencing aja, sampai Nabi cara minum saja, itu diriwayatkan jadi hadis. Masa sih yang segini penting nggak ada riwayat tentang kemana perginya air bekas mandikan jenazah itu? Ditanya. Semua yang hadir, ratusan ulama sempat bengong. Nggak ada itu memang riwayatnya. Ditanya gimana, nggak ada yang tahu. Akhirnya Syekhul Azhar bilang, ini kita pending, coba nanti malam kita minta petunjuk. Malamnya pada sholat minta petunjuk, besoknya ada satu ulama bilang, begitu dia ngomong, yang lain, iya betul, saya juga mimpi begitu, yang lain, iya betul. Mereka dapat petunjuk melalui mimpi. Apa mimpinya? Air untuk memandikan jenazah Nabi, begitu turun, dia langsung menguap dan menyatu dengan awan, tertiup angin ke berbagai arah, dan nanti akan turun terbawa hujan. Tapi di mana di situ ada air bekas mandi jenazah jatuh ke bumi, di situ akan berdiri masjid. Karena itu, karena saya sering pergi sampai ke pedalaman Papua, ke lautan Anambas berdakwah, hampir mati sudah 4 kali, tenggelam segala macam, ke berbagai negara, sampai saya pesan kepada teman-teman dekat dan anak-anak, kalau aku mati dan untuk membawa pulang jenazah perlu waktu 4 jam atau lebih, gak usah dibawa pulang, kuburkan saja di lokasi aku berdakwah di situ. Daripada repot-repot harus 4 jam, apalagi kalau mati di luar negeri, naik pesawat terbang harus dibekukan dulu kita. Anak saya Portugal, kami naik ke atas gunung dan di atasnya ternyata ada masjid, ada orang Islam. Cari lagi kepada teman-teman di negara-negara Amerika Latin sampai Chili yang paling dekat ke kutub selatan, ada orang Islam. Maka saya tidak khawatir, di mana-mana selalu ada orang Islam. Saya bilang ke anak saya, pokoknya kamu gak usah khawatir, kalau saya mati di mana-mana di luar negeri, paspornya Indonesia, kedutaan Indonesia ditelepon, ini ada orang Indonesia mati, kedutaan akan telepon ke departemen luar negeri, ke imigrasi, dicari alamat, kamu akan dikasih tahu. Kamu bilang aja kepada orang kedutaan, tolong jenazah ayah saya diurus secara Islam, minta bantuan kepada orang Islam setempat. Di Serbia, bekas negara komunis, di Moskow, itu benggolnya, dedengkotnya komunis, ada masjid besar. Berapa biayanya? Tolong ditalangin dulu oleh kedutaan. Nah, ini ada rekening bank Bapak, jangan diganggu gugat, karena ini untuk rekening mengurus kematian nanti. Anak saya udah tahu. Tapi namanya anak penasaran, tapi kalau nanti Bapak pas mati betul-betul di daerah yang nggak ada orang Islamnya, bagaimana? Siapa yang ngurusin jenazah dan dikubur secara Islam? Tenang aja, gua jalan sendiri, gua cari kuburan sendiri. Saya bilang, gaya Betawi gitu ya, tenang aja, gua jalan sendiri, cari kuburan sendiri. Ya, supaya nggak khawatir. Nah, kembali, itu contoh azan melalui sahabat Nabi. Para ulama melalui mimpi dapat petunjuk, air memandikan jenazah jatuh, akan di situ berdiri masjid. Apalagi mimpi-mimpi tentang akhir zaman. Maka sekarang ada sekelompok orang, teman-teman dari NU, dia ilmuwan, duitnya banyak, dia kumpulkan mimpi-mimpi para ulama, dia kumpulkan lalu diuji, kira-kira ini ngawur apa enggak nih, halusinasi atau bukan ya? Terus titik sama, ternyata banyak titik temu. Itulah kelompok yang sedang membahas mubasyirat. Mereka punya laboratorium di daerah Purwakarta. Paling tidak tiap hari 14 orang duduk depan komputer, internet, terus mencari mimpi. Dan itu ternyata makin jelas. Bukan sekadar apa yang dijelaskan oleh hadis tentang tanda-tanda kiamat, tapi mimpi-mimpi yang sejak beberapa tahun lalu dan makin kesini makin benar. Itu.
Sampai-sampai setelah siap dicetak, buku Mubasyirat diseminarkan dulu di pesantrennya Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah, bicaralah Profesor Dr. Wahid Maktub, kemudian Profesor Dr. siapa lagi, Kiai Said Agil Siraj, dan salah satu pembicaranya saya dari Suryalaya tentang Mubasyirat ini, penting mimpi ini. Baik, kembali ke soal mimpi. Bahkan orang jahat pun bisa dapat mimpi yang isinya petunjuk. Fir'aun begitu jahat, Allah kasih petunjuk melalui mimpi. Begitu hebat kekuatan dan kekayaanmu, kamu akan runtuh oleh bayi laki-laki yang lahir tahun ini di negerimu, dan itu bayi justru besar di dalam istanamu. Keluarlah perintah, semua bayi laki-laki lahir tahun ini bunuh. Tapi kan Musa oleh Allah justru kepada ibunya diperintahkan, taruh aja lah di atas keranjang, dihanyutkan ke sungai, sungainya mengalir masuk ke dalam halaman istana. Istrinya Firaun, ini bayi montok banget, digendong, bunuh jangan sayang. Ya karena istri yang ngomong, Firaun pun tunduk ya. Jenderal pun kalau sama istri sami'na wa ata'na, itu the power of mak-mak. Jangan main-main ya. Kasih sen ke kanan, belok ke kiri, dan nggak bisa salah. Jadi Firaun pun dikasih petunjuk melalui mimpi. Jadi jangan main-main dengan mimpi. Pak, saya mimpi ketemu Abah tadi malam. Iya, diam. Yang begitu hanya boleh diceritakan kepada ulama senior. Kalau dibicarakan kepada sama teman, itu teman jadi kagum. Wah, lu udah naik lo, pantas. Ya. Makom udah naik nih, ini makom 17 nih. Itu. Kita nanti jadi diam, bicarakan hanya kepada Abah saja. Itu. Ya, ini tunjuk. Baik. Sampai di mana tuh? Udah mulai capek, mulai haus. Begitulah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, lalu berkata, tadi ayatnya dibacakan, wahai anakku, aku dapat perintah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Ibrahim udah pasrah, tunduk taat. Tapi begitu dapat perintah sembelih anakmu, nggak langsung dipanggil itu anak, ditebas lehernya. Diajak ngomong dulu, rupanya Ibrahim tidak otoriter. Ya. Diajak fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Yang menarik jawaban anaknya Ismail. Wahai ayah, if'al ma tu'mar, kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja apa yang kau diperintahkannya. Rupanya Ismail itu tipe orang yang sudah aslama, berserah diri, yang sudah tawajuh, tunduk. Lah tapi kan Ismail itu dari bayi ditinggal oleh Ibrahim. Siapa yang ngajarin keimanan begitu kuat? Yang ngajarin ibunya. Lah ibunya itu kan mantan budak, kelas sosial rendah, dari Ethiopia, Abyssinia, negro yang hitam kulitnya, rendah status sosialnya saat jadi budak. Tapi di dalam kehitaman kulit ada kolbu, ada iman yang putih jernih, ada cahaya. Dan itu yang diajarkan kepada anaknya. Maka si anak tumbuh besar dengan iman tauhid, dengan Islam keberserahan, dengan tawajuh ketertundukan. Aku dapat perintah untuk menyembelihmu, if'al ma tu'mar, lakukan saja. Gak ada ragu tuh anak, didikan emaknya. Itu. Begitu hasil pendidikan emak. Tapi tetaplah Ibrahim bijaksana. Kalau disembelih itu anak di dalam Makkah, tanpa sadar kesakitan berteriak, apa perasaan si emak dengar teriakan anak yang lagi digorok? Dibawalah anaknya keluar dari lembah Baka, naik ke atas gunung, turun di tempat yang jauh di Mina. Disitulah penyembelihan akan dilakukan. Falamma talalul jaban, sudah dibaringkan, dimiringkan, pedang siap diangkat, ditetapkan. Falamma aslama, keduanya sudah berserah diri. Akhirnya Allah memanggil, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya,
engkau sudah sadaqta, berasal dari kata sadaqo. Sadaqo membenarkan. Dari kata sadaqo membenarkan muncul istilah sodaqoh. Sodaqoh itu artinya pembenaran. Yakin dengan ajaran Allah, yakin dengan ajaran Rasulullah, percaya, iman, iya, buktikan. Pembuktiannya sodaqoh. Kau berikan apa yang kau cintai kepada pihak yang membutuhkan. Ada berapa macam sodaqoh? Kau beri makan keluargamu, sodaqoh. Kau berbagi kebahagiaan dengan temanmu, sodaqoh. Kau berbagi ilmu, kau menyingkirkan rintangan dari jalan, sodaqoh. Sampai tersenyum pun, tabassamuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan saudara-saudaramu, berbagi kebahagiaan, senyum itu jadi sedekah. Dengan syarat jangan sendirian senyumnya. Nah, kayak sekarang kan enak ya, rame-rame senyum. Qad saddaqta ru'ya, engkau sudah sedekah, membenarkan. Makanya korban yang kita sembelih, korban itu pun disebut sedekah juga. Dalam rangka membenarkan ajaran Allah, perintah Allah. Sudah cukup sampai di situ, sudah terbukti. Itu kambing aja yang kamu sembelih. Oke. Akhirnya pulang ke Mekah, bikin Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim berdoa supaya beliau dan orang-orang nanti muncul keturunannya orang-orang yang beriman. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati nurani manusia selalu rindu berkecenderungan untuk datang ke sini. Lalu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Makkah, kembali ke Palestina, berjumpa dengan istri yang pertama Siti Sarah, bahwa hidup jangan terjebak oleh mitos, oleh dogma, oleh okultisme. Gaya hidup tradisionalis terjebak oleh mitos-mitos, oleh dogma-dogma, oleh perdukunan, tradisionalisme. Udah dari sana begitu kata nenek moyang kita, sampai akhirnya yang nggak benar, berhala disembah, syirik. Tolong ya, di Indonesia ini katanya orang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya orang lebih banyak mengikuti mazhab katanya daripada mazhab Syafi'i. Katanya, kata guru ngaji kita, kata Ustadz Anu, katanya, pelajari semua. Sudah diajarkan oleh Abah Hanom, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah lain kecuali Allah. Masih juga ngikutin dogma, masih juga ngikutin pengkultusan, menyembah-nyembah macam-macam, melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya perdukunan, ngawur atas nama tabaruklah ini itu, padahal sudah menyimpang dari ajaran Islam ya. Masih percaya lagi dengan wapak-wapak, dengan segala macam jimat dan segala macam. Di mana TKN-mu itu? Jadi masyarakat Nabi Ibrahim yang tradisionalis, yang dablek, yang hidup dengan mitos, yang hidup dengan dogma secara dogmatif, yang hidup dengan okultisme, itu bahaya merusak tauhid. Yang kedua, Ibrahim tumbuh, Allah berikan rusdun, kritis. Maka terhadap apapun yang kita lihat, apapun yang kita pelajari, tetaplah jaga sikap kritis. Pertanyakan, pelajari, nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Jangan nggak ngerti, sok ngajarin orang lain, tapi mengembangkan dogma-dogma, kultus-kultus, mitos-mitos, dikasih bumbu. Kata Abah Hanom, kata Abah Hanom, kata Abah Hanom. Kapan kau lihat Abah Hanom berbuat begitu? Jangan nyari duit dengan membungkusnya pakai ajaran Suryalaya. Itu cek Abah, tahu-tahu ceknya kosong. Itu. Nah, hati-hati ya. Nah, sikap kritis. Itu sebabnya Abah Hanom seorang sufi pun menyelenggarakan pendidikan. Ada pesantren di masjid ini, ada TK, SD, SMP, SMK, segala macam. SMK-nya ada jurusan perhotelan dan punya hotel. Ada ruangan-ruangan yang dibikin betul-betul persis seperti hotel. Dan saya kalau kesini tinggal di hotel itu, udah pesan setahun, bayar di depan.
Bukan sok banyak duit, bukan. Tapi mudah-mudahan dengan uang itu bisa dibikin hotel baru lagi supaya tambah banyak. Maksudnya gitu. Itu biar lebih cepat, lebih besar hotelnya. IAILM itu apa? Kegiatan akademis, kegiatan intelektual, kegiatan berpikir kritis. Artinya apa? Yang sufi pun tidak menafikan, tidak menyingkirkan aktivitas intelektual. Meskipun kita tidak boleh sombong dengan gelar-gelar akademis. Sombong gelar S2, S3. Padahal Samsung sudah S25, enggak sombong. Kamu S2 masih numpang sama mertua, sombong. Itu ya. Jadi, kenapa Suryalaya ini bukan semata-mata tempat zikir, ini juga tempat berfikir. Bukan saja berpikir, juga disinilah ada aktivitas organisasi. Pak Kodir, DPP, selalu berkeliling ke berbagai daerah, bikin penataran, tumbuhkan organisasi. Dengan organisasi, gerak dakwah ini menjadi lebih hebat. Ditambah lagi dengan kegiatan ekonomi. Jadi, jangan menjadi masyarakat yang tradisionalis, terjebak oleh mitos, oleh dogma, oleh kultus, oleh okultisme, perdukunan. Bersikaplah kritis, sekolahkan anak-anak. Saya heran juga kalau sampai fakultas dakwah ya kekurangan mahasiswa. Kuliahkan di sini, berikan beasiswa. Bisalah beasiswa. Sebab setiap malam manakib, biaya makannya udah berapa banyak itu sekali manakib. Jadi kalau dari sekian biaya manakib, sebagian disisihkanlah 100.000, 200.000 dihimpun jadi beasiswa. Maka masing-masing TKN, LDTKN daerah itu mengutus satu anaknya yang cerdas, tapi jangan yang udah sisa itu. Sana nggak masuk, sini nggak masuk, sana ya udah kirim aja Suryalaya. Jangan begitu dong. Berikan kepada Suryalaya yang terbaik. Sebagaimana korban kita cari kambing yang terbaik. Itu cari yang cerdas. Itu selamat menyekolahkan, mengkuliahkan anak di IAILM. Itu karena hebat-hebat di sini. Para dosennya juga. Ya, saya kadang-kadang suka mengajar juga di situ. Intelektual. Yang ketiga. Meskipun dengan semangat intelektual, gelarnya tinggi, sudah doktor, PhD, kalau betul kau seorang intelektual, justru kamu tidak hanya melihat fenomena, kamu akan bisa menangkap noumena. Fenomena itu gambaran fisik yang terlihat oleh mata, noumena itu nilai-nilai yang ada di baliknya. Kalau betul kau intelektual, bukan hanya gelar akademis berentet, tapi yang diomongin fenomena saja, terobos masuk ke baliknya. Abaro, menyeberangkan diri, i'tibar, itu going beyond. Lihat apa nomena, prinsip-prinsip nilai-nilainya. Jangan cuma ngomongin fenomena. Makanya saya suka geleng kepala kalau ada orang nyusun skripsi, tesis atau disertasi, isi cuma kutipan. Doktor Anu, Profesor Anu, Syekh Anu, pikiranmu sendiri yang mana? Cuma ngutip sana, ngutip sini, ngutip sana, ngutip sini. Kalau cuma itu, gampang dikerjain oleh AI. Gampang dilakukan oleh ChatGPT, oleh Gemini. Itu udah bisa. Kalau cuma ngutip-ngutip, mana pikiranmu? Apalagi orang zikir. Orang zikir itu, dengan zikir dia dapat faid fuyudur rabbani, dapatlah bersitan-bersitan ide, berkas-berkas cahaya yang mencerahkan. Tuliskan di dalam skripsi, tesis dan disertasi, bukan cuma kutip dari sana sini. Mana yang dapat dari langitnya itu fuyudur rabbaninya, ya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, ilmu yang laduninya mana dari riyadhahmu? Tuliskan, karena itu yang menjadi khas kelebihan IAILM daripada perguruan tinggi lain. Oke. Satu, jangan terjebak oleh dogma, kultus, kemudian perdukunan, okultisme, ya. Kemudian mitos-mitos. Bangun kekuatan intelektual. Tapi kalau sudah betul-betul intelektual, jangan cuma lihat fenomena,
yang luaran lahiriah, masuk ke nomena. Dan puncak di nomena adalah inni wajjahtu wajhiyah, tawajuh. Hanifah muslimah berserah diri. Nah, kalau sudah tawajuh, berserah diri, sudah taat saja lakukan. Sesungguhnya setiap ikhwan TKN melakukan riyadoh zikir harian, riyadoh khataman, riyadoh manakib, apalagi ada riyadoh khas, maka kolbunya mengalami proses tazkiyah, cleansing, pembersihan. Dan dengan riyadoh itu tersambung kolbunya ke Allah. Digambarkan dalam surat An-Nur, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan kalau sudah tersambung itu akan dapat, pasti dapat. Nah, cuma kalau udah dapat persitan ide dan segala macam, sikap kita taat, aslama, berserah diri, tawajuh, lakukan aja. Oh, nanti kata orang bagaimana, nanti kata mertua bagaimana, nanti kata teman bagaimana, nanti bagaimana. Jangan lagi pakai bagaimana. Memang kadang-kadang tindakan kita seperti melawan arus, anti mainstream. Gak apa-apa, tidak akan muncul kepemimpinan kalau tidak ada orang-orang yang berani. Semua orang hanya tunduk saja, tidak ada yang berani memprakarsai, berinisiatif, memulai, memberontak terhadap keadaan. Lagi-lagi semua itu bukan karena sombong, karena dari tawajuhnya, dari aslamanya dapat fuyudur rabbani. Dan kalau sudah dapat fuyudur rabbani, taat, istiqomah. Nah, itu istiqomah itu jalankan. Kalau semuanya harus serba sama, menginduk terus, mengikuti yang kemarin. Pengurus LDTKN, pengurus GMPS, pengurus Ibu Bella yang baru saja dilantik, jangan sekadar mengikuti tradisi pengurus lama. Ada dong yang baru, ada kebaruan yang dimunculkan, ada dong inovasi, ada dong kreativitas, ada dong perkembangan. Bukan sekadar mengikuti, nanti nggak enak sama ustadz yang lama, nanti nggak enak sama pengurus yang lama. Di Jakarta itu tidak boleh terjadi. Saya selesai jadi pengurus Korwil, Ustadz Handri selesai, Ustadz Abdul Latif, lakukan inovasi. Dan bahwa inovasi itu bisa terjadi, saya yang katanya senior menyatakan, tidak, jangan jadikan saya sebagai apa-apa lagi di pengurus. Sebab kalau ada yang terlalu tua, yang muda ini suka kagok. Itu. Artinya, jadi orang tua pun harus tahu diri lah. Harus, sebelum dimundurkan oleh Allah, berlatihlah memundurkan diri. Kasih kesempatan yang muda. Kalau yang tua nggak mau mundur, kapan yang muda ini bisa maju? Kapan punya tempat? Puluhan tahun tuh organisasi dipegang, dicekal oleh tangannya, tapi jumlah anggota nggak bertambah, kegiatan tidak berkembang, yang ada makin pada tua, nenek-nenek, kakek-nenek pada mati, akhirnya jamaahnya makin sedikit. Tapi bangganya saya pengurus TKN sekian puluh tahun, dapat karomah abah. Bukan. Tanpa sadar kamu udah jadi seperti Fir'aun, ingin berkuasa selama-lamanya. Harus berani mundur. Ya, kasih kesempatan. Dan semua pengurus jangan lupa lakukan kaderisasi. Demikianlah. Dan apa tadi? Saya ulangi, satu, jangan terjebak tradisionalisme, dogma, mitos, kultus, okultisme, perdukunan. Kedua, kembangkan tradisi berpikir ilmiah, keintelektualan. Sekolahkan anak-anakmu di IAILM. Kita bangun ini pusat keintelektualan tasawuf. Yang ketiga, kalau betul intelektual, jangan hanya melihat dan ngomongin yang nyata di depan mata, fenomena. Going beyond, beriktibarlah, seberangkan diri kepada yang ada di baliknya, nomena. Dari situlah akan terlihat pancaran-pancaran berkas cahaya ilahi. Yang keempat, kalau sudah sampai di situ, tawajuh, tundukkan diri, aslama, serahkan diri, berserah diri, dan taat. Dan kita sudah banyak riyadoh, sudah banyak dapat dari abah itu udah banyak dikirimin.
Tapi kadang-kadang kita nggak berani. Nah, yang kelima itu keberanian. Berani memulai perubahan dan tekuni istiqomah. Kalau jangan semata-mata terjebak pada nilai-nilai masa lalu. Istiqomah, berani. Abah Hanum berani, Abah Sepuh berani menentang keadaan. Bukan menentang keadaan hanya asal nentang, asal ribut, bukan. Karena ada fuyudur rabbani. Karena ada hidayah. Kok berani? Bukan berani, sebenarnya saya nggak berani, tapi karena sudah Allah berikan ketentraman. Kenapa ada ketentraman? Karena sudah tawajuh, karena sudah aslama, maka yang muncul mutmainah, jalani istiqomah. Itu sebenarnya takut juga karena nggak punya duit, nggak punya modal, tapi ya udah jalani aja, nanti juga Allah kasih modalnya, begitu ya. Demikian. Mohon maaf, ini ceramah pengganti dari Kiai Sandisi. Mudah-mudahan keberkahan Idul Adha ini membawa kita pada sesuatu yang dahsyat di masa datang. Beranilah kita berkorban, beranilah kita berkorban. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagi yang mau talqin dzikir silakan bisa masuk ke lantai 1. Baik, terima kasih wanawat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah khidmat amaliyah dan ilmiah menakib di bulan Zulhijjah ini telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan karamah dari guru kita sekalian.
Pada akhirnya kami dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad